Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi ini. Yang terhormat, Hajarah Hamzah, SE, MSI, AK, CA, selaku pengampu mata kuliah perilaku dan keorganisasian. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nilu Anggreni, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Dan teman kelompok kami, yang pertama ada Maria Miranti Tanggi, yang kedua Indri Yanti Hisalihi, yang ketiga Indri Fitria Suci Nugraha, Farid Agung Ramadan, dan Andi Triraka Afarin Islami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama adalah sikap. Komponen utama dari sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen perilaku. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Sikap dapat berasal dari keyakinan seseorang mengenai karakteristik dari objek sikap dalam Arenson-Wilson-Akert 2012. Misalnya, jika kita mempertimbangkan sikap kita terhadap suatu objek tersebut, suatu objek seperti air purifier dengan melihat fakta-fakta mengenai objek tersebut. Komponen yang kedua ialah komponen efektif. Sikap dapat berasal dari perasaan dan value yang dimiliki seseorang dalam Arenson-Wilson-Akert 2012. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber objek atau ide yang dievaluasi ini berasal dari berbagai sumber seperti value yang dimiliki seseorang, seperti agama dan keyakinan moral. Komponen yang ketiga yaitu komponen perilaku. Sikap dapat berasal dari observasi akan bagaimana seseorang berperilaku terhadap suatu objek dalam Arenson-Wilson-Akert 2012. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi yang kedua adalah perilaku dan sikap. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Untuk memahami pelaku yang terjadi dalam organisasi, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. 3. Mengendalikan perilaku. Nimram dalam Ardana DKK 2008, ketiga hal tersebut dapat dikatakan: 1. Prediksi atau memprediksi perilaku orang lain adalah syarat penting bagi kehidupan keseharian bersama, baik di dalam maupun di luar organisasi. 2. Eksplanasi atau penyebarluasan berbagai peristiwa. Eksplanasi atau penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. 3. Pengendalian. Semakin banyak perilaku atau kejadian yang dapat dijelaskan, maka pada gilirannya akan dibutuhkan bentuk kontrol atau pengendalian perilaku. Sikap. Sikap adalah keteraturan dan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Adapun ciri khas sikap adalah: 1. Mempunyai objek, baik itu orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda. 2. Mengandung penilaian. Ini merujuk kepada setuju, tidak setuju, suka atau tidak suka. Sikap yang diekspresikan oleh seseorang tidak selalu bisa memperkirakan perilaku yang terkait. Beberapa sikap dapat disesuaikan dengan perilaku, yaitu salah satunya perilaku yang spesifik. Semakin spesifik atau khusus suatu sikap terhadap perilaku, maka akan semakin baik dalam memperkirakan perilaku yang terkait. Potensi sikap. Semakin kuat sikap dalam pemikiran seseorang, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Penonjolan sikap. Menunjukkan kesadaran diri seseorang, kesadaran diri memfokuskan perhatian pada diri sendiri, atau termasuk sikap seseorang. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Materi ketiga yaitu sikap kerja yang utama.
Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Penelitian dalam perilaku organisasi berhubungan dengan 3 sikap. Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi kerja. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan atau job involvement adalah mengukur sampai di mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kerjaan yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Yang ketiga, komitmen organisasional. Organisasional komitmen merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Menurut DAF bahwa penilaian kinerja atau performance appraisal terdiri atas langkah-langkah dari peninjauan dan penilaian kinerja karyawan, merekam penilaian dan menyediakan umpan balik kepada karyawan. Tujuan dasar pengukuran kinerja adalah memberikan informasi tentang kinerja pegawai. Organisasi pada umumnya menggunakan penilaian kinerja dalam 2 peran yang memiliki potensi konflik. Yang pertama, penggunaan administrasi atau administratif untuk mengukur kinerja dalam memberikan dokumentasi keputusan-keputusan administratif mengenai pegawai untuk menentukan promosi jabatan pegawai, menentukan mutasi dan tugas. Yang kedua, penggunaan pengembangan atau developmental. Penggunaan peran ini berfokus pada pengembangan individu. Berikutnya, menurut Gomez, Mejia et al. Bahwa penggunaan penilaian kinerja adalah untuk pengidentifikasian atau identifikasi, pengukuran, measurement, dan manajemen atau manajemen. Pertama, identifikasi berarti menentukan bidang apa yang harus diperiksa ketika mengukur atau menilai kinerja. Yang kedua, pengukuran merupakan pusat dari sistem penilaian, mensyaratkan membuat penilaian manajerial tentang bagaimana baik atau buruk kinerja pegawai. Dan yang terakhir, manajemen. Ini berarti bahwa atasan harus memberikan umpan balik antara pegawai dengan pelatih atau coach pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu yang memunculkan kepuasan kerja. Sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia atau karyawannya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kinerja karyawan adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau dimensi pekerjaan atau profesi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia atau pegawai dalam waktu tertentu dalam Irawan 2013. Kinerja karyawan yang baik ditandai dengan adanya kualitas kerja yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin dengan tepat sesuai waktu yang ditentukan dan dapat mencapai setiap target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya materi mengenai dampak pegawai yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Lingkungan kerja yang kurang menyenangkan akan membuat karyawan memiliki performa yang menurun dan waktu pencapaian tugas yang telah diberikan tidak berjalan sesuai dengan target yang diberikan, sehingga hasil sistem kerja yang diterapkan menjadi tidak efektif dan efisien. Sebaliknya, lingkungan kerja yang menyenangkan akan memberikan dampak yang baik terhadap diri sendiri dan perusahaan,
sehingga karyawan memperoleh kepuasan dalam mencapai kinerjanya dan perusahaan juga memperoleh tujuan perusahaan yang ingin dicapainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang sikap dan kepuasan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.